difoto, dicatat oleh malaikat, kemudian dilaporkan kepada Allah. Alhamdulillah jamaah Mushola Al-Hijrah semangat dalam kebaikan gitu. Kalau semangat dalam keburukan itu yang tidak bagus. Tapi kalau semangat dalam kebaikan itu luar biasa, itu dicatat oleh malaikat. Saya yakin pasti tadi ada yang sampai cari kue, cari pisang, cari buah. Ya, ditanya buat apa? Beli buah. Oh, di musola ada perayaan 1 Muharram. Nah, ini kan semangat dalam kebaikan, dan insya Allah itu nanti ada balasan dari Allah. Karena kita semangat dalam kebaikan. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang sedekah membawa makanan, minuman, buah-buahan ini, insya Allah rezekinya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bukan cuma di dunia, insya Allah nanti Allah balas dengan makanan, minuman dari surga. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, jadi malam hari ini kita akan mengenang sejarah tahun baru Islam, tahun baru Hijriah. Nah, terkadang kita lupa, atau kalau tidak ada yang mungkin masih mualaf, yang baru tahu, baru belajar, kita harus mengetahui sejarah, ya. Harus mengetahui sejarahnya ini tahun baru Hijriah itu bagaimana. Kemudian kita harus tanamkan kepada anak-anak kita, harus tahu itu tentang sejarah, ya. Sejarah agama Islam, sejarah Nabi Muhammad, sejarah tahun baru Hijriah, harus tahu anak-anak kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur bulan Muharram ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ada 4 bulan yang dimuliakan Allah. Jadi di surat At-Taubah ayat 36, Bu, ya. Di surat At-Taubah ayat 36 Allah berfirman yang artinya sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah itu 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan itu ada 4 diantaranya bulan haram. Bulan haram itu bulan suci, bulan haram, bulan mulia. Ibu, dari tanah suci, tanah haram, maksudnya itu tanah mulia, gitu. Jadi ada 4 bulan haram, 4 bulan yang suci. Janganlah kamu menganiaya dirimu di 4 bulan haram itu. Nah, ini Allah yang berfirman. Jadi di bulan haram itu 4 bulan tadi jangan menzolimi dirimu sendiri. Itu kenapa di zaman dahulu itu ketika masuk di 4 bulan haram itu tidak boleh ada peperangan, tidak boleh ada sengketa, tidak boleh ada itu dosa-dosa besar yang dilakukan. Kemudian ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Jadi 4 bulan itu yang pernah saya sampaikan, 3 bulan berturut-turut. 3 bulan itu berurutan. Kemarin ya, Zulqaidah, Zulhijjah, sekarang Muharram. Yang satu terpisah bulan Rajab. Jadi 4 bulan mulia ini namanya mulia, itu ada keistimewaannya. Jadi Allah tadi menekankan jangan berbuat dosa-dosa di bulan haram, karena itu juga berat hukumannya. Maka siapapun yang melakukan kebaikan di bulan haram, terutama bulan Muharram ini, insya Allah lipat gandakan pahalanya. Kemudian apa amalan-amalan di bulan Muharram itu? Jadi ada hadis Nabi, ya, hadis Nabi Muhammad, hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi di bulan Muharram nanti, kalau boleh Bapak Ibu sekalian, tanggal 9, 10, 11 Muharram, kita dianjurkan untuk berpuasa. Begitu. Jadi kalau boleh 3 hari. Kalau tidak salah tanggal berapa itu ya? 15, 16, 17 kalau tidak salah. 15 Juli, 16 Juli, 17 Juli kita disuruh puasa. Yang paling utama tanggal 16 Juli. Hari Selasa kalau tidak salah itu. Itu namanya hari Asyura. Pernah dengar Pak ya? Jadi bulan Muharram tadi, satu hari yang paling mulia itu namanya hari Asyura. Hari Asyura itu 10 Muharram.
Kenapa itu mulia? Sebab sebelum Nabi Muhammad datang, itu umat-umat zaman dahulu itu memuliakan tanggal 10. Sebab di tanggal 10 Muharram itu, hari Asyura itu, mereka itu mempelajari kitab-kitab, itu terjadi peristiwa-peristiwa penting. Mulai dari Nabiullah Adam alaihissalam keluar dari surga, Nabiullah Adam alaihissalam diterima tobatnya, Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan ya dari banjir bandang tsunami, kapalnya tadi selamat tanggal 10 Muharram. Kisah Nabiullah Musa bisa membelah laut tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabiullah Ibrahim selamat ketika dibakar tanggal 10 Muharram. Jadi tanggal 10 Muharram ini banyak peristiwa-peristiwa penting. Nabi Yunus selamat dari perut ikan tanggal 10 Muharram. Jadi umat Yahudi ya, zaman dulu umat Yahudi, umat-umat zaman dahulu itu terutama juga termasuk juga umat Nasrani zaman dulu itu, setiap tanggal 10 Asyura mereka memuliakan sekali itu tanggal 10 Asyura. Jadi ketika Nabiullah Muhammad melihat itu kebiasaan umat-umat dahulu, Nabiullah Muhammad mengatakan kita umat Islam lebih berhak memuliakan tanggal 10 Muharram. Supaya beda, tanggal 9 dengan tanggal 11 disuruh puasa. Jadi kalau bisa 9, 10, 11. Ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, apa keutamaan tanggal 10 Muharram tadi kalau kita berpuasa? Nabiullah Muhammad bersabda itu 2 kali beliau. Beliau menyampaikan begini, puasa yang terbaik setelah Ramadan itu puasa di bulan Muharram. Begitu. Kemudian sholat yang terbaik setelah sholat fardu, sholat 5 waktu, yaitu sholat tahajud. Nah, begitu. Kemudian sabda Nabi yang kedua, siapa yang puasa pada tanggal 10 Muharram, 10 hari Asyura, dosanya 1 tahun yang lalu dinolkan, dihapuskan oleh Allah. Nah, Masya Allah. Jadi kalau kita bisa puasa nanti insya Allah dosa-dosa kita yang 1 tahun yang lalu itu yang kecil-kecil diampuni oleh Allah. Jadi fadilah di bulan Muharram ini, mari kita memuliakan bulan yang suci ini, bulan yang mulia ini dengan memperbanyak amal soleh ya, memperbanyak sedekah. Ada juga yang mengatakan Muharram ini bulannya anak yatim ya. Kalau ada kelebihan rezeki kita menyantuni anak yatim. Jadi banyak amalan seperti itu. Jadi sekarang kita masuk di sejarah singkat ya, sejarah singkat. Awal mula ditetapkan 1 Muharram itu sebagai tahun baru Hijriah. Jadi ceritanya Nabiullah Muhammad ketika di Mekah waktu itu, beliau dakwahnya sembunyi-sembunyi dulu. Ya, dakwahnya sembunyi-sembunyi, kemudian terang-terangan. Dulu Nabiullah Muhammad sebelum berdakwah, Pak Desar, itu semua orang sayang, semua orang cinta. Sebab Nabiullah Muhammad ini dari kecil sudah dikenal al-amin. Akhlaknya baik, semua orang cinta. Paman-pamannya semua suka. Tapi ketika beliau menyampaikan kebenaran, berdakwah, mulai diperangi. Begitu. Jadi ini mengajarkan kepada kita, siapapun yang menyampaikan kebenaran itu pasti akan ada orang yang menghalang-halangi. Begitu ya. Nabiullah Muhammad begitu. Jadi ketika belum menyampaikan kebenaran, beliau disayangi. Jadi waktu itu beliau sudah mulai diperangi. Akhirnya Nabiullah Muhammad dapat perintah hijrah oleh Allah. Wahai Muhammad, hijrahlah. Jadi Nabiullah Muhammad hijrah, mau hijrah ke Madinah waktu itu. Madinah Al-Munawwarah. Kalau di zaman dulu disebut Tasrib, begitu. Jadi waktu itu terdengar oleh orang-orang kafir Quraisy. Pimpinannya ini siapa namanya? Abu Jahal. Jadi terdengar beliau mau hijrah. Jadi Abu Jahal tadi mengumpulkan pemuda-pemuda kota Mekah tadi untuk membunuh Rasulullah pada malam itu. Jadi malam itu Nabiullah Muhammad rumahnya tadi dikepung oleh pemuda-pemuda kafir Quraisy ingin membunuh Rasulullah. Tapi karena karomah Allah, Nabiullah Muhammad ini keluar rumah tidak ada yang lihat. Tapi sebelumnya Nabiullah Muhammad memerintahkan sepupunya yaitu Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan, wahai Ali, kamu tidur di ranjang saya mau hijrah begitu. Jadi ketika Nabiullah Muhammad sudah berangkat hijrah dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq,
Beliau ini senior. Jadi waktu itu Nabiullah Muhammad, wahai Abu Bakar, ayo kita hijrah. Dan kita ini nanti akan dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy, orang-orang jahat ingin membunuh kita. Jadi kita lewat jalur, kita sembunyi dulu di Gua Thur. Gua Thur, ya. Nanti insya Allah umur panjang, kita diberikan rezeki oleh Allah, kita bisa umroh atau haji, kita bisa lihat itu Gua Thur. Jadi Nabiullah Muhammad sembunyi di Gua Thur. Jadi ketika orang sudah mengepung rumahnya Rasulullah, ketika mau masuk di kamar Rasulullah, mereka kaget. Yang ada di dalam selimut bukan Nabi Muhammad, tapi sepupunya Ali bin Abi Thalib. Langsung di kampung buat sayembara. Siapapun yang dapat Nabi Muhammad, kita akan bunuh. Jadi mereka keliling mencari Muhammad, waktu itu mau dibunuh. Jadi setelah itu Nabiullah Muhammad dengan Abu Bakar sembunyi di Gua Thur beberapa hari. Ternyata orang-orang kafir Quraisy yang jahat tadi dengar kabar Nabi Muhammad sembunyi di Gua Thur. Mereka sudah sampai di atas gunung tadi, di atas bukit Gua Thur. Ketika di depan pintu masuk atau pintu gua tadi, Allah menolong Rasulullah. Jadi ada namanya apa itu? Sarang laba-laba, begitu. Jadi waktu itu bayangan kaki dengan pedang, ada yang bawa pedang, ada yang bawa tombak, itu sudah kelihatan di depannya itu bayangannya. Sahabat Abu Bakar ketakutan, gelisah beliau, naik turun, ya, berdiri, duduk, kanan kiri, ketakutan. Karena waktu itu Abu Bakar berpikir, kalau sampai ini dapat, sampai mereka masuk, sudah pasti Nabi Muhammad akan dibunuh langsung. Kalau Nabi Muhammad dibunuh, pasti kita semua tidak akan mengenal agama Islam. Tapi waktu itu Nabi Muhammad tenang. Allah berfirman di surat At-Taubah, ya. Di surat At-Taubah ayatnya saya lupa. Firmannya panjang, tapi di tengah-tengahnya itu kita semua pernah dengar doa ini. Jadi Nabi Muhammad bilang ini sama Abu Bakar, wahai Abu Bakar, Allah baru berfirman, kamu tidak usah khawatir, la tahzan, innallaha ma'ana. Ibu sudah hafal itu? Coba ikuti saya. La tahzan, innallaha ma'ana. Sekali lagi, la tahzan, innallaha ma'ana. Jadi Nabiullah Muhammad bilang, wahai Abu Bakar, sudah kamu tidak usah takut, tidak usah khawatir. Jangan cemas, jangan takut. Wahai Nabi, mereka sudah di depan itu kelihatan bayangannya itu. Suara pedangnya kedengaran. Tenang, Allah pasti akan menolong kita. Allah pasti akan bersama dengan kita. Itu benar. Allah menolong, mereka selamat sampai di Madinah. Bahkan mereka selamat bisa merebut kembali kota Mekah. Jadi hadirin sekalian, ini kisah singkatnya seperti itu. Ya, itulah ditetapkan 1 Muharram waktu itu ditetapkan tahun baru Islam. Jadi pelajaran yang pertama, Nabiullah Muhammad itu akhlaknya luar biasa baik. Tapi kok ada orang yang membenci, bahkan ingin membunuh. Ya, pelajaran yang pertama berarti itu sudah menjadi sunatullah, ketetapan Allah. Orang baik saja kok tetap masih ada yang membenci. Kurang apa Nabi Muhammad itu? Beliau akhlaknya luar biasa, sopan dengan orang, tapi masih ada orang benci. Apalagi cuma kita, gitu. Yang kedua, pelajaran tadi kita semua harus tanamkan dalam hati kita. Kita sampaikan ke suami, ke istri, ke anak-anak. Ketika ada masalah dalam rumah tangga, ketika ada ujian hidup, ada masalah, ada problem, langsung ingat pesan Rasulullah tadi, la tahzan, innallaha ma'ana. Kalau perlu bilang sama anak yang bisa buka komputer, itu cetak tadi, tulisan tadi ditulis, ya, dicetak, di print, di copy, tulis, tempel di rumah, begitu. Bikin bingkai gitu, tempel di rumah. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan khawatir, jangan gelisah. Allah pasti akan menolong kita. Jadi kalau orang yang beriman itu tadi, dia tidak takut, tidak gelisah. Jadi kalau ada orang yang sampai dia pesimis, putus asa, stres, kemudian jadi gila, tega membunuh orang, tega menganiaya orang, gara-gara tadi dia imannya tidak kuat. Tapi kalau orang yang imannya kuat seperti tadi Abu Bakar tadi, la tahzan,
Innallaha ma'ana. Itu yang kemarin saya pernah sampaikan. Jadi orang yang hidupnya beruntung itu dia selalu merenungi setiap doa, setiap zikir. Yang saya pernah sampaikan itu loh Bu, yang zikirnya Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim kan mau dibakar di tengah lapangan, apinya besar. Malaikat angin datang, malaikat hujan datang menawarkan bantuan. Saya bantu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bilang tidak usah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, cuma sampai di wakil waktu itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai penolongku. Ya, Allah pasti akan menolongku. Betul. Allah berfirman kepada api, wahai api, sifatmu memang panas membakar. Tapi karena kamu itu hambaku, aku Tuhanmu. Kalau aku sudah bilang kun fayakun, tidak ada yang mustahil. Api, jadilah dingin. Seperti AC, seperti kipas, seperti angin. Gitu. Jadi dingin, tidak ada yang mustahil dalam hidup. Kalau cuma tumor, kanker, rematik, itu kalau Allah berkehendak bilang begini tumor, memang sifatmu itu menggerogoti orang, menggerogoti tubuhnya orang. Tolong kamu stop, siap Allah. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi orang yang beriman kita harus optimis, harus betul-betul meresapi tadi, ya. Jadi kita harus yakin. Jadi pelajaran yang kedua itu seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan dengan sejarah Rasulullah tadi kita masuk di bulan Muharram ini iman kita semakin kuat, ya. Kemudian kita jangan kaget kalau ada orang yang membenci kita, memfitnah kita, ya, menuduh kita, jangan kaget. Ya, Nabi Muhammad saja dituduh orang begitu, dihina orang. Apalagi di antara kita ini ada orang yang hobinya itu setiap hari suka menghina orang. Dia kalau satu hari tidak menghina orang, biasanya bisa mencret dia, sakit perut dia. Gitu. Karena hari-hari pokoknya cuma gibah orang, ya, memfitnah orang. Memang sudah tabiatnya seperti itu. Jadi kita tidak usah kaget, ya, tidak usah kaget. Yang penting kita dalam kebaikan. Dan yang selanjutnya jamaah sekalian, tahun baru Hijriah ini kita harus betul-betul bisa berubah. Karena hijrah itu artinya pindah. Hijrah itu pindah. Bisa fisik, bisa non fisik. Ya. Kalau hijrah dari Manado ke Bitung berarti itu hijrah fisik. Yang non fisik, kita itu pindah dari kebiasaan buruk, dari perbuatan dosa kita pindah ke kebiasaan yang baik. Dan itu orang yang beruntung. Orang yang beruntung itu orang yang ada peningkatan, ada perubahan, semakin baik, semakin baik. Kalau ada orang yang bilang begini, "Bu masih seperti yang..." Apa Bu? Berarti dia orang yang rugi. Tidak ada perubahan. Ya. Bulan kemarin, bulan ini tidak ada perubahan seperti yang dulu. Ibarat orang usaha modalnya 2 juta, bertahun-tahun kerja cuma dapat 2 juta lagi. Itu orang yang rugi. Orang yang celaka itu orang yang tambah hari tambah buruk. Ya. Tahun kemarin buruk, tahun ini tambah buruk. Jadi tadi kita harus hijrah Bu ya. Hijrah itu pindah gitu. Jadi kata dasarnya hajaro. Hajaro itu pindah. Orangnya disebut dengan muhajir. Kalau satu orang muhajir, kalau orang banyak muhajirin. Muhajirin. Itu kenapa kita pernah dengar ada namanya kaum muhajirin, kaum ansor. Ansor itu penduduk setempat, penduduk kota Madinah. Jadi kalau hijrah itu hajaro itu pindah, orangnya muhajir. Ada satu kata yang kalimatnya mirip. Kalau tadi hajaro, kalau ini jaharo. Yang pertama pakai ha dulu, baru ja. Kalau ini ja dulu baru ha. Ya, jaharo. Jaharo itu orang yang terang-terangan. Ya, terang-terangan itu jaharo. Orang pelakunya disebut dengan mujahir. Mujahir. Kalau tadi muhajir, ini mujahir. Ya, bukan ikan mujair. Mujahir. Dalam Al-Quran, ya, Allah itu memuji kaum muhajirin. Sebab kaum muhajirin dulu itu ketika hijrah ke Madinah dihadang oleh orang-orang Mekah. Misalnya begini, Pak Tesar, ya, Pak Tesar, kamu dulu ketika di Mekah, ini contohnya ya,
Kamu dulu orang susah. Kemudian kamu sekarang usaha sukses, sudah punya rumah, punya kendaraan, punya perhiasan. Karena kamu mau hijrah ke Madinah, tinggalkan semua itu hartamu. Aset-asetmu tinggalkan. Nah, para sahabat muhajirin tadi mereka bilang, iya, tidak apa-apa saya tinggalkan. Saya mau ikut hijrah Nabi. Mereka dipuji oleh Allah. Tapi kalau mujahir, ya, jaharo tadi, itu orang yang dibenci Allah. Karena dia terang-terangan. Dia terang-terangan menyampaikan aib, menyampaikan dosa. Jadi kita umat Islam diajarkan tidak boleh kita ini menceritakan keburukan kita. Tidak boleh kita ini menceritakan aib kita. Karena apa? Allah itu menutup aib kita. Kok kita malah menceritakan aib kita? Bikin malu, ya. Kebusukan atau apa istilahnya itu kita ceritakan ke orang. Yang kedua, kalau kita suka menceritakan keburukan kita, nanti takutnya menjadi dosa jariah. Dosa jariah. Misalnya begini, ya, kita bilang begini, Ibu P anak berapa kali tidak lolos? 3 kali. Pak Mahmud tidak lolos. Oh, salah Bu. Ibu tidak siapkan uang 100 juta. Coba Ibu siapkan uang 100 juta. Kasih ke dia 10, lolos. Sampai kiamat tidak mau lolos Ibu P anak itu. Misalnya begitu. Tidak tahu lolos apa ini. Pokoknya tidak lolos begitu. Ini kan mengajarkan keburukan. Menceritakan keburukan, menceritakan dosa, diikuti, dicontoh, akhirnya jadi dosa jariah. Jadi muhajir dengan mujahir. Jadi kita harus jadi orang yang muhajir, jangan jadi orang yang mujahir, ya, seperti itu. Kemudian jemaah sekalian, di surat An-Nisa ayat 100 nanti bisa dibuka, ya. Surat An-Nisa ayat 100 Allah itu menyampaikan, ya. Jadi ketika orang yang hijrah ke Mekah itu ternyata ada yang meninggal, Pak Tesar. Ada yang meninggal. Jadi Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 100 begini. Siapa yang sudah berniat, baru punya niat ini, mau hijrah ke Madinah, belum sampai ke Madinah kok meninggal, maka orang itu sudah diberi pahala hijrah walaupun belum sampai. Ini ayat tadi, ayat 100 tadi surat An-Nisa, ini menjadi dasar hukum orang yang sudah niat mau pergi haji, baru niat ini Bu, saya mau menabung tiap hari atau tiap minggu 100.000, saya niat mau haji. Belum cukup uangnya, belum bisa mendaftar haji kok dia meninggal, dia sudah dapat pahala haji mabrur. Pak Ustadz, umur saya sekarang 40, 50, daya tunggu sekarang ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun, 30, nggak mau sampai Pak Ustadz, sudah aja nggak usah mendaftar. Jangan begitu, ya. Ibu baru niat saja itu, ya Allah saya mau menabung sendiri, taruh di celengan ini buat niat mau mendaftar haji. Beberapa tahun kemudian meninggal, malaikat kaget, ini kok ibu kok sudah dapat pahala haji mabrur, dari mana ini? Oh iya Pak, malaikat saya ada menabung. Jadi ini dasarnya tadi. Jadi kaum muhajirin tadi dipuji oleh Allah di surat An-Nisa ayat 100. Orang yang sudah punya niat ingin hijrah ke Madinah kok meninggal, ya, belum sampai meninggal sudah dapat pahala hijrah. Jadi insya Allah ke depan seperti itu. Nanti ke depan kita punya rencana Bu, ya. Ibu biar niat saja, niat, ya Allah saya ingin hijrah, ingin haji ya Allah. Biar cuma menabung 10 ribu. Ada orang Bu sampai 20 tahun menabung, ya, haji itu, begitu. Sekarang poin yang paling penting, malam hari ini kita harus hijrah Bu, ya. Kita semua malam hari ini harus hijrah, harus pindah. Apalagi orang-orang yang sudah umur 40 tahun ke atas. Pak Tesar sudah berapa sekarang? 34. Saya juga masih beda-beda tipis. Kalau orang tua yang sudah umur 40 tahun, ini sudah wajib hukumnya. Wajib harus hijrah. Karena di dalam Al-Quran itu Allah menyebut langsung, orang yang umurnya 40 tahun ke atas, apalagi sudah 50-60, itu harus betul-betul hijrah, harus betul-betul lebih dekat kepada Allah. Begitu. Ya, terutama usahakan tinggalkan dosa. Tahun baru ini kita harus berusaha sekuat tenaga, mohon pertolongan Allah, ya Allah, tolong ya Allah, jangan sampai saya ini berbuat dosa. Begitu. Kalau perlu ya Allah jadikanlah dosa itu sesuatu yang menjijikkan. Begitu. Jadi kita harus pindah dari
kebiasaan-kebiasaan dosa. Sebab hadirin sekalian, jangan sampai ketika kita berbuat dosa, Allah mencabut nyawa kita. Orang kalau sementara berbuat dosa kemudian dicabut nyawanya, sudah itu meninggalnya su'ul khotimah. Jangan sampai seperti itu. Mulai sekarang kita harus rajin, harus semangat ibadah. Ketika ada azan, kalau boleh, kalau tidak sibuk, kita langsung sholat, Bu. Jangan kita tunda-tunda, biar jauh sadikile. Jangan sampai sadikile kita enggak. Jangan sampai nanti kita ke WC kepleset, meninggal nggak sempat sholat. Jadi kita harus berusaha, ya, berusaha betul-betul, Bu, mengerjakan ini ibadah. Jadi ini sebenarnya ibadah ini bukan untuk Allah. Bukan untuk Allah. Allah itu biar kita tidak ibadah, Allah tidak merugi. Ini ibadah ini memang kewajiban kita. Begitu. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Jadi ini tugas kita itu beribadah. Dan ibadah itu tujuannya itu supaya kita ini jadi orang baik, begitu loh. Jadi kewajiban kita sholat seperti itu. Dan kita harus tinggalkan dosa, sebab kalau kita terus melakukan dosa, ada 6 akibat. Ada 6 akibat malam hari ini, ya, saya sampaikan. Masih ada 7 menit. Jadi 6 akibat itu saya singkat dengan kalimat mana jamur gede. Mana jamur gede. Masih ingat, Bu? Apa tadi saya bilang tadi? Mana jamur gede. Jadi 6 dampak, 6 akibat kalau kita suka berbuat dosa itu ada 6. Saya singkat dengan kalimat mana jamur gede. Ada 6. Jadi yang pertama, kalau kita ini berbuat dosa, Bu, ingat terus ya, kalau kita berbuat dosa, ada malaikat rahmat. Malaikat rahmat ini akan menjauhi kita. Jadi ada malaikat raqib dan atid. Malaikat raqib dan atid ini yang mencatat kita, yang memfoto kita, yang merekam kita. Itu malaikat raqib dan atid. Itu nanti ada laporannya semua. Di surat Yasin saya bilang tadi, itu nanti kaki akan bersaksi, tangan akan bersaksi. Jadi kalau kita berbuat dosa itu ada malaikat raqib atid. Ada satu malaikat, yaitu malaikat rahmat. Malaikat rahmat ini dia yang menyalurkan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita, ya. Syaratnya tadi jangan berbuat dosa, ya. Jadi kalau kita duduk sambil main remi, ya, atau kita kumpul sambil Carlota gibah, malaikat rahmat bilang, sudah saya nak mau dekat-dekat. Mereka auranya aura busuk, gelap auranya, menjauh malaikat rahmat. Atau mungkin kita sendiri diam-diam sembunyi, malaikat rahmat bilang, oh orang ini kok tidak takut, ya, begitu. Tidak takut sama Allah. Jadi kalau kita berbuat dosa, malaikat rahmat menjauh. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua apa tadi, Bu Abisma? Ana. Kalau kita berbuat dosa, Bapak Ibu sekalian, kita harus ingat, Nabi Muhammad itu sedih. Ibu-ibu cinta sama Nabi Muhammad enggak ini? Cinta. Nabi Muhammad itu sangat cinta kepada kita, ibu-ibu sekalian. Ketika Nabi Muhammad mau meninggal, bukan istrinya yang disebut, bukan keluarganya yang disebut, ummati. Sangat cinta kepada kita. Nabi Muhammad itu sifatnya itu azizun alaihi ma'anitum. Azizun alaihi ma'anitum. Nabi Muhammad itu merasakan apa yang kita rasakan. Kalau kita sakit, susah, Nabi Muhammad juga ikut sakit dan susah. Kalau kita dizolimi orang, Nabi Muhammad juga sedih. Sangat mencintai kita Nabi Muhammad itu. Seperti Bapak Ibu sekalian, kalau lihat anak-anak kok nakal, anak-anak tidak dengar-dengaran, itu kan kita sedih toh, Bu. Anak kita sakit, kita ikut sakit. Seperti itu Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad itu harisun alaikum. Nabi Muhammad itu siang malam, setiap saat, setiap waktu berdoa, ya Allah, jadikan umatku itu umat yang baik-baik semua, ya Allah. Dilempari orang-orang batu di Taif. Ya, Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, jadikanlah orang-orang Taif nanti jadi orang-orang soleh dan solihah, ya Allah. Seperti itu Nabi Muhammad ketika di Taif itu loh, Pak. Siang malam cuma ingin kita jadi orang baik. Saat ini Nabi Muhammad berada di alam barzah, dilapori oleh malaikat, wahai Muhammad, Nabi Muhammad, sana lihat umatmu sana kok berbuat dosa. Nabi Muhammad sedih. Jadi kalau kita berbuat dosa itu
tangisan Nabi Muhammad. Tapi kalau kita berbuat baik seperti malam hari ini, Nabi Muhammad senang. Malaikat rahmat senang. Yang ketiga, mana ja. Orang kalau berbuat dosa, Pak, ibu-ibu sekalian, kita ini semakin jauh dari surga. Dan semakin dekat ke neraka. Tadi saya bilang tadi, jangan sampai ketika kita berbuat dosa, dicabut nyawa kita, kita dekat dengan neraka. Tapi kalau kita berbuat baik, kita semakin dekat ke surga. Semakin jauh ke neraka. Kemudian habis itu apa habis ja tadi? Mur, ya. Jadi kalau sebelum mur, kalau kita ini ingin selamat, ingin dekat ke surga, harus banyak-banyak beramal soleh, Bu, ya. Harus banyak-banyak beribadah, terutama sedekah. Jadi dalam Al-Quran itu disebutkan, harta yang bisa menyelamatkan kamu itu adalah harta yang kamu infakkan, yang kamu sedekahkan. Itu yang bisa menyelamatkan kamu. Itu sesungguhnya hartamu. Harta yang masih kamu simpan di rekening, di tabungan, itu belum bisa menyelamatkan kamu. Begitu. Jadi kalau kita ingin selamat, dekat dengan surga, banyak-banyak beramal soleh. Baru yang selanjutnya, yang keempat tadi, mur. Kalau kita berbuat dosa, Bapak Ibu sekalian, Allah itu marah. Allah marah, murka Allah. Dan setan tepuk tangan, bergembira, sorak-sorak bergembira. Jadi kalau ada orang berbuat dosa, itu setan senang, gembira. Oh, itu saya punya teman itu. Dia nanti mau masuk neraka sama-sama dengan saya. Saya punya teman itu. Kalau kita misalnya, kita ini dalam agama Islam kan dijelaskan di hadis yang sahih, siapa yang mendiamkan saudara muslimnya 3 hari, Allah marah. Allah tidak suka, Allah tidak terima. Istilahnya begitu. Dan itu hadis yang menganjurkan kita, tolonglah, jangan sampai memutus tali silaturahmi. Ya, kalau boleh ayo sambung tali silaturahmi supaya Allah senang. Baru yang selanjutnya apa, Bu, tadi? Mana jamur ge. Nah, sudah mau selesai ini. Orang kalau berbuat dosa itu hatinya gelap, Bu. Hatinya gelap. Ya, bukan cuma hati. Wajahnya, tutur katanya itu auranya gelap. Biar diceramai orang bagaimanapun tidak akan masuk. Karena gelap hatinya. Misalnya seperti kaca ini loh, Pak. Kaca ini kok ada noda kecap, noda saus, noda sambal, noda aspal, semua ada noda di situ. Maka cahaya tidak akan masuk. Begitu. Jadi ada orang bertanya, kenapa tidak ada cahaya ini? Allah bilang ada cahaya, cuma hatimu gelap. Begitu. Jadi kalau berbuat dosa, hati akan semakin gelap. Yang terakhir, apa, Bu? Orang kalau berbuat dosa ini sudah dijamin. Orang kalau berbuat dosa pasti dia menderita hidupnya. Pasti hidupnya menderita. Dia melakukan sebuah kasus misalnya ya, membunuh orang atau menipu orang. Memang kalau seandainya dia tidak ketahuan, pasti dia akan gelisah hidupnya. Ya, pasti akan gelisah. Karena takut ketahuan, ya. Orang kalau berbohong sama orang gelisah, ya. Salah satunya orang yang hidupnya menderita itu orang yang punya HP takut istrinya pegang. Ada di sini yang begitu? Atau mungkin HP-nya takut kalau dipegang suaminya. Berarti ada sesuatu rahasia dalam HP tadi. Ya. Jadi karena tadi orang kalau berbohong, berbuat dosa itu takut, gelisah. Misalnya ada orang ini dia ini menderita. Karena apa? Dia ini diam-diam dia ini nikah siri. Dia nikah siri, dia punya anak dengan istri keduanya. Dia takut jangan sampai istri pertamanya ketahuan. Jadi pokoknya rumusnya, kalau kita berbuat dosa, pasti kita menderita. Bukan cuma diri kita yang menderita, keluarga kita ikut menderita. Ya, keluarga kita ikut menderita. Ada kasus ya, ada kasus seorang yang dihormati, ketahuan dia melakukan kasus pembunuhan. Ada CCTV, istrinya juga masuk penjara, anak-anaknya ikut menderita. Jadi semua ikut menderita. Bukan cuma keluarganya menderita, alam semesta ikut menderita. Jadi ketika ada tsunami, gempa bumi itu biasanya itu gara-gara orang berbuat dosa-dosa itu akhirnya azab turun. Jadi hadirin sekalian, mudah-mudahan dengan masuk di bulan Muharram ini kita semua insya Allah
bisa meninggalkan dosa-dosa, dan iman kita semakin kuat. Insya Allah, amin.